Romo, saya kok di dalam perjalanan hidup saya selalu mengalami kesulitan, selalu mengalami masalah, selalu mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh. Apakah ini karena dosa-dosa saya ya Romo? Apakah ini saya kena kutuk atau bagaimana ya? Lalu saya mendengar itu sempat bingung juga mau menjawab, tapi kemudian saya mengatakan bukan karena dosa, bukan karena kutuk. Tetapi mungkin kita perlu bersabar untuk lebih mendengarkan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali memang kita menghubungkan antara apa yang kita alami di dunia ini dengan kasih Tuhan, kehidupan yang baik dengan rahmat Tuhan. Kalau segala rencana-rencana kita berjalan dengan lancar, selalu sehat, mengalami berkat Tuhan. Tetapi kalau kita mengalami kemalangan, bencana, kesulitan, kita tidak mengalami berkat Tuhan. Pandangan seperti ini tentunya tidak keliru, tetapi tidak terlalu benar juga. Di dalam bacaan Injil secara jelas dikatakan bahwa justru yang berbahagia adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kini menangis, orang-orang yang dibenci, yang ditolak, orang-orang yang mengalami kesulitan. Berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para Romo, Suster, Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Di pagi hari ini mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sungguh menyadari akan kasih-Nya yang senantiasa kita alami, terutama di dalam perjalanan hidup kita, yang meskipun kadang-kadang terasa sulit dan berat, tetapi kita menyadari bahwa Allah tetap menyertai dan mengasihi kita. Kita bawa juga doa-doa kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dari Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga hati kami tetap terbuka terhadap sabda-Mu, dan perkenankanlah kami memahami kehendak-Mu mengenai dunia dan manusia yang mendiaminya. Semoga kami dapat merasakan bahwa Engkaulah yang menanggung hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, mengenai para gadis, aku tidak mendapat suatu perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya berkat rahmat yang telah aku terima dari Tuhan. Aku berpendapat bahwa mengingat zaman darurat sekarang ini, baiklah orang tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang wanita? Janganlah mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang wanita? Janganlah mencari seseorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kalian dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud. Waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli,
pendeknya. Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan referen, dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah padanya. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Keindahan belaka putri raja itu, pakaiannya bersulamkan emas, dengan pakaian bersulam warna-warni, ia dibawa pada raja. Anak-anak dara mengikutinya, yakni teman-temannya yang diundang untuk dia. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para leluhurmu akan diganti oleh anak-anakmu nanti. Mereka akan kau angkat menjadi pembesar di seluruh bumi. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah upahmu di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya, lalu berkata, berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada seorang ibu yang bertanya kepada Romo, saya kok di dalam perjalanan hidup saya selalu mengalami kesulitan, selalu mengalami masalah, selalu mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh. Apakah ini karena dosa-dosa saya ya Romo? Apakah ini saya kena kutuk atau bagaimana ya? Lalu saya mendengar itu sempat bingung juga mau menjawab, tapi kemudian saya mengatakan bukan karena dosa, bukan karena kutuk, tetapi mungkin kita perlu bersabar untuk lebih mendengarkan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali memang kita menghubungkan antara apa yang kita alami di dunia ini dengan kasih Tuhan, dengan kehidupan yang baik, dengan rahmat Tuhan. Kita merasa kalau segala rencana-rencana kita berjalan dengan lancar, kalau kita selalu sehat, kita mengalami berkat Tuhan. Tetapi kalau kita mengalami kemalangan, bencana, kesulitan, kita tidak mengalami berkat Tuhan. Pandangan seperti ini tentunya tidak keliru.
tetapi tidak terlalu benar juga. Karena kita mendengarkan hari ini di dalam bacaan Injil secara jelas dikatakan bahwa justru yang berbahagia adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kini menangis, orang-orang yang dibenci, yang ditolak, orang-orang yang mengalami kesulitan. Maka jelas bahwa ukuran yang ada di dunia ini tidak dengan mudah kita pakai untuk mengatakan bahwa kita mengalami berkat atau mengalami kutuk. Yang justru patut kita renungkan adalah apakah di tengah semuanya itu kita tetap setia, tetap berpegang kepada kehendak Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kita, Allah ada di samping kita, menyertai dan menguatkan kita. Kisah hidup Santa Bernadette Soubirous bisa menjadi contoh yang bagus sekali. Dia mengalami penampakan Bunda Maria di Lourdes, tetapi di dalam perjalanan hidupnya dia mengalami sakit yang sangat menyakitkan dan tidak kunjung sembuh. Dan itu bukan karena dia tidak dikasihi Tuhan, tetapi justru karena Allah mengasihinya. Dan yang menarik justru adalah Bernadette tidak mengalami itu sebagai sebuah sakit yang membuat dia merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi dia, tetapi justru dia menanggungnya dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketabahan, dan dengan penuh rasa kasih kepada Tuhan. Saudari-saudaraku, kita selalu berdoa mohon kepada Tuhan agar kita tetap dikuatkan untuk percaya akan kasih-Nya dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, mendukung kita di dalam perjalanan hidup kita. Kita mohon tentunya agar segala perjuangan kita selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Berbahagialah kalian yang miskin, sebab milik-Mu-lah kerajaan Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur atas janji-Mu dan pelaksanaannya dalam diri Yesus, saudara sebapa kami. Semoga kami dapat sembuh dari dosa-dosa dan bersedia tolong menolong dengan sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.